Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana buat template ini lebih menarik ya. Jadi di video sebelumnya kita sudah bisa membuat aplikasi kasir sederhana menggunakan PHP dan MySQL, dan itu sudah sampai ke episode 6. Sampai episode 6 ini yang terakhir, dan kalian juga bisa lihat di episode-episode setelahnya. Itu ada bagaimana membuat PDF dan barcode-nya sampai penerapan diskon. Oke, kali ini saya akan mengupgrade dari versi 1 ke versi 2 untuk aplikasi kasir ini dengan pemanfaatan template. Jadi kita akan implementasikan template di aplikasi kasir ini. Semoga ini akan lebih baik lagi, dan bagi kawan-kawan yang masih kebingungan, semoga dengan tutorial ini ya, akan dapat pencerahannya. Karena di video ini saya membuatnya karena ada beberapa pertanyaan dan beberapa hal yang dibingungkan oleh teman-teman yang sudah mengikuti tutorial di kasir versi 1. Kesulitannya yaitu penerapan template ya. Jadi lebih baik lagi tampilannya, namun ada beberapa kesulitan. Nah, sekarang saya akan berikan tutorial menurut saya best practice-nya ya. Oke, langsung saja, nggak lama-lama. Pertama kita buka Bootstrap dulu, lalu kita ambil satu contoh example di sini, kemudian kita unduh. Nah, kita gunakan Bootstrap versi 4 ya. Kalau kawan-kawan mau lebih rendah lagi bisa milih di bawah atau klik all version, nanti akan muncul semua. Oke, pertama kita terapin dulu halaman loginnya pakai template ini. Caranya kita klik kanan, lalu kita view pixels, kita klik ini. Nah, kemudian kita copy paste di codingan login. Halaman login mana? Oke, ini ya. Terus kita paste di sini. Jadi ini source code yang lama, kita akan rubah dengan source code yang baru, kita migrasi. Kemudian kita rubah bahasa Indonesia. Oh, berarti nggak perlu. Jadi biarkan aja ya. Jadi biar sambil belajar bahasa Inggris. Oke, ini kita copy username, password. Di sini kelihatannya beda strukturnya, berarti kita samakan saja seperti ini. Di sini pakai form group, di sini enggak, jadi kita sesuaikan aja. Username, lalu passwordnya sama, lalu inputan, kemudian password. Oke. Kemudian formnya taruh di sini, label input, dan tutup formnya. Oke, sudah, kita hapus ini. Kemudian kita geser ke kanan biar rapi. Oke, oh wait. Kelihatannya di template ini yang kita copy tadi sudah punya atribut form. Jadi mungkin kita nggak perlu ini, cuma kita tambah di atas ini aja, method post. Lalu
Lalu seperti ini, formnya dihapus tadi, kemudian kita geser ke kanan. Ini juga kita geser ke kanan. Kemudian button ini juga kita geser ke kanan, form ini kita geser ke kanan. Box body kita satukan, geser ke kanan. Jadi ini salah satu kemudahan ya, kalau misalnya nggak diginikan, kita akan kesulitan untuk membaca script HTML-nya. Jadi saya lebih sering merapikan gini dulu sebelum lanjut ke codingan logiknya. Oke, ini udah. Ini head seharusnya agak ke sini. Jadi ini kita majukan ke kanan, headnya kita tap. Cara majukan ke kanan kita tinggal tap aja. Kita tap gini. Oke, udah rapi ya. Nah, ini akan memudahkan kita untuk mengembangkan atau membaca script HTML-nya. Kemudian ini season error. Nah, ini kita copy. Ini untuk menampilkan errornya. Kita taruh di atas sini. Dan kita rapikan juga gini. Ini oke, sudah. Nah, kalau sudah, logiknya sudah, kita hapus script HTML yang lama sampai sini, sampai doc HTML ini. Jadi kita hapus seperti ini. Oke, sudah. Kita simpan, kita cek lagi di tampilannya seperti ini. Oh, kenapa nggak keload CSS-nya? Ini artinya CSS-nya belum kepanggil ya. Jadi kalau kita inspect, cara ngeceknya, kalau kawan-kawan mengalami kendala seperti ini, kita cek. Jadi inspect elemen, terus kita pilih tab network, terus kita refresh. Nah, kalian bisa lihat di sini ada tanda merah. Nah, ini login style sheet violet. Oke, kita kembali ke scriptnya, kita lihat. Nah, docs min CSS. Oke, kita perlu merubah ini jadi linknya belum bisa keload atau istilahnya kepanggil di satu halaman ini. Caranya kita ke dokumentasi, terus quick install aja pakai ini. Kita klik copy, kemudian kita coba paste di sini. Oke. Setelah itu ini script nggak penting, kita hapus saja. Terus ini favicon ini juga nggak penting, kita tidak membutuhkan ini. Kemudian segment CSS, kita coba dulu ya. Oke, kalian bisa lihat sudah ada perubahan. Tapi ini nggak kepanggil segment CSS-nya, berarti kita perlu copy juga. Nah, ini kita simpan di file projectnya. Jadi caranya gini, caranya kawan-kawan lihat source code-nya ini yang kita sudah view page source. Jadi caranya tadi di sini ya, example, saya ulangi lagi biar kawan-kawan tidak bingung. Sini kita klik kanan aja, new tab. Nah, ini kan
klik kanan lagi, kita view back source ini, kemudian untuk ngambil source code ini kita klik aja, nanti kita simpan di lokal, kita simpan di project kita kasir PHP ini. Kemudian kita bikin folder baru ya, namanya CSS gini, terus kita save di sini, kemudian kita panggil di sini /css/. Nah, ini artinya dia manggil di folder CSS ini, terus pilih screen CSS. Harus kita tes lagi. Oke, kalian bisa lihat ada perubahan. Tapi coba lihat lagi, karena hasilnya seharusnya begini. Oke, kemungkinan kita hapus dulu ini. Kita coba lagi. Oke, kalian bisa lihat. Kemudian SVG-nya ini logo ya. Kita belum bisa dapat logonya, kita klik aja di sini. Kita simpan. Nanti logonya silakan diganti. Terus kasir PHP, terus kita bikin folder baru lagi. Namanya MG, terus kita simpan di sini. Terus kita tinggal /img/ namanya bootstrap solid ya, bootstrap min solid .svg. Oke, kita lihat lagi. Ya udah, ini kita coba. Tadi ada error yang kita hilangkan. Nah, ini ya, kita copy lagi tadi, kemudian kita coba paste di sini. Kemudian kita cari dokumentasi alertnya di Bootstrap 4, dan kita samakan alert danger. Oke, ini kelihatannya udah sama ya. Nah, kita coba tes lagi, semoga berhasil. Kita pindah ke sini, jadi kita taruh di bawah form seperti ini. Oke, atau bisa juga di bawahnya logo ya. Ini pas di atasnya please sign, terus seperti ini. Salah ADY. Oke, salah. Oke, udah berhasil. Kita coba uji coba loginnya. Kita masih belum bisa. Karena tombol pos masuknya belum ada. Jadi di sini buttonnya, ini kan button. Kalau di codingan HTML kita yang lama itu dia pakai input. Jadi kita rubah aja. Input tipe button name-nya kita sesuaikan, masuk. Terus value-nya kita sesuaikan aja namanya.
Kemudian ini kita hapus tutupnya, kita tutup di sini. Tipenya submit nggak perlu. Oh ini submit kita ganti di sini. Oke, kita tes. Sorry, kita refresh. Nah, kita ketik username lalu passwordnya. Oke, udah berhasil. Sekarang kita logout. Oke, halaman login kita udah berhasil. Selanjutnya kita bikin template untuk halaman adminnya. Kembali ke example dari Bootstrap tadi. Kita pilih salah satu contoh di sini. Oke, kelihatannya ini bagus, dashboard ya judulnya. Nah, kita tinggal sama contohnya, klik kanan, view pictures, dan kita copy. Terus kita copy di index ini. Kemudian kita taruh di bawah. Terus kita hapus yang tidak kita butuhkan seperti ini, terus ini juga, terus ini kita rubah, kita samakan tadi seperti di login. Nah, ini adalah file CSS di index, kita paste, kemudian kita lihat, scroll ke bawah lagi. Oke, udah. Sekarang menunya ini kita rubah dijadikan side menu sesuai template ini tadi. Ini jadi menunya nanti di sini di samping. Di sini ya, ada dashboard, ada order. Nah, kita ganti di sini menunya semua. Ada barang, ada role, ada user ya. Kita ketik aja di sini, ada barang, ada role, ada user, ada diskon barang, lalu ada logout. Oke, logoutnya kita taruh di sini, sign out, berarti kita cari aja sign out sini ya, namain logout gini. Kemudian kita ganti scriptnya seperti ini, hurufnya, kemudian diskon barang kita taruh di sini. Atribut harapnya kita ganti yang pagar jadi nama file yang dituju, terus user juga, user.php. Kemudian ini role.php, kemudian barang.php. Oke, udah semua. Kita tinggal dihapus saja script yang lama. Sini kita hapus. Oke, coba kita tes. Terus admin, sesuai dengan username yang sudah ada di database. Kalian bisa lihat ini hasilnya. Terus tinggal kita coba klik logout. Oke, berhasil. Sangat mudah ya. Kita klik bareng. Oke, di sini. Tapi template-nya belum terimplementasi di sini juga. Jadi kita perlu, kita hapus dulu menu-menu yang tidak kita gunakan. Lalu ini juga tidak kita pakai. Component name kita namain. Jadi sini kasir PHP.
Kemudian di sini kita namain kasir PHP. Kemudian kita hapus menu-menu yang tidak kita gunakan seperti ini. Integration juga tidak kita pakai. 6 ini juga kita tidak gunakan. UL dari sini juga tidak kita gunakan. Oke, kita cek lagi sampai menu-menu yang hanya tampil berdasarkan menu yang kita gunakan seperti ini. Kemudian di class table section title, nah ini Canva chat. Jadi bagian menunya di sini sampai sini, ini menu. Terus ini main role ini sini, dari atas sini sampai sini. Berarti kita perlu hapus yang tidak kita butuhkan seperti ini, kita hapus. Button ini kita hapus. Kemudian Canva ini juga kita hapus. Terus tabel responsif ini juga kita hapus. Lalu script sama jQuery ini ya, jQuery ini juga kita hapus karena kita tidak butuhkan. Dashboard.js, coba kita lihat script dashboard.js ini. Kita caranya dengan klik aja dashboard.js, isinya apa. Oh, ini setup untuk grafik di dashboard ini seperti ini munculnya. Dan kita hapus dulu ya karena belum butuh. Kemudian kita cek lagi. Oke, di sini udah bisa tampil. Tapi bagian ini kok kosong. Tulisan di sini, jadi sebenarnya kita butuh tampilnya di sini ya. Kalau kita kembali ke tadi template yang kita terapkan, jadi ini kita keluarin dari sini, misal nama menunya ya, nama datanya, data barang. Terus kita refresh seperti ini. Oke, berarti di semua ini, di bagian ini itu isi datanya. Oke, ini judul page-nya. Yang perlu kita lakukan yaitu merubah ini semua data ini. Jadi kita perlu merubah kayak barang ini kan, jadi ada di folder. Jadi konsepnya bagian ini kalau kawan-kawan lihat ini, sorry ini ke screenshot. Kalau kawan-kawan perhatikan di sini, ini harusnya tetap, lalu sini juga sampai ujung ini juga tetap. Nah, yang berubah-ubah itu bagian dalam sini. Bagian sini ini yang harusnya dinamis. Ketika kita klik menu barang, nanti yang berubah di sini, atas bawahnya, atas sama sampingnya tetap. Kita user di sini juga berubah user. Nah, konsep itu yang akan kita jadikan acuan. Maka untuk itu kita perlu merubah
konsep codingan ini kan dia per halaman gini. Nah, kalau berubah ya berubah semua kan. Kita mau yang berubah cuma tengah. Jadi kita perlu seolah-olah filenya itu terpanggil dan akan tampil di tengah. Kita bisa pakai include di PHP. Jadi kita bikin folder namanya pack. Kita masukkan semua misal contoh barang dulu aja. Masukkan barang. Oh, sebentar, kita pick ini, kita bikin file namanya home gini. Oke, namanya home. Terus kita kasih tulisan P lorem besar. Oke. Ini terus kita ini halaman home. Oke, ini belajar konsepnya dulu ya. Kemudian di index bagian sini kita main include. Jadi kita panggil codingan PHP-nya, kita include di sini home. home.php. Jangan lupa di halaman foldernya, nama foldernya berarti pack ini. Kemudian kita tes, kalian bisa lihat. Nah, nanti konsepnya ini akan berubah. Misal kita bikin barang .php ini. Nah, kita akan lupa gini, barang. Kita akan panggil filenya barang, terus kita kasih isian div var. Dan kita tes. Nah, seperti ini, barang data. Nah, berubah. Nah, maunya kita ketika dia klik barang, dia akan include panggil pick barang. Ketika kita klik dashboard, dia akan panggil home. Ketika kita klik user, dia akan panggil file user.php di folder pack. Jadi konsepnya seperti itu. Oke, kita akan lanjut di episode kedua. Tetap di klik subscribe ya. Kalau untuk penonton baru, dan jangan lupa nyalakan lonceng bagi kalian yang suka video ini dan ingin dapatkan updatean terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.